Jiwa wanita itu sakit ditakdirkan untuk mati sebelum berusia 18 tahun. Selama hidupnya yang penuh tekad, dia tidak memberitahu siapapun. Sebaliknya, dia memilih untuk menyiksa Ariel karena dia tidak tahan dengan kebaikan dan kepolosan Ariel. Kenapa setiap kali dia menangis semua orang memanjakannya? Tapi bagaimana dengan dirinya? Hanya karena ibunya seorang penjahat, dia juga dinobatkan dengan gelar penjahat. Tidak ada yang peduli padanya, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Jadi, di ambang kematian, satu-satunya kebahagiaannya datang dari mengintimidasi Ariel. Aku telah memutuskan untuk menjadi seorang penjahat sejati. Daripada mati karena penyakit aku, lebih baik dieksekusi sebagai penjahat. Jadi, kamu tidak perlu mengasihaniku. Sikapnya yang santai dan bangga inilah yang membuat pembaca novel dan manga jatuh cinta pada Pesha putri penjahat ini. Mereka juga tidak bisa menerima bahwa Pesha nomor 2 yang kemudian dipanggil oleh saudara perempuannya ternyata seperti itu. Tapi ketika hidup Pesha mendekati akhir, mungkin dia memiliki penyesalan. Itulah sebabnya dia menarik seorang penggemar dari luar novel, menjadi pengganti reinkarnasinya. Dia tidak meminta balas dendam terhadap tokoh utama pria dan wanita yang asli, hanya agar orang itu hidup dengan bebas. Dia bahkan muncul dalam mimpi untuk memberitahunya jiwa yang sakit. Ketika jiwamu dan tubuhku bersatu, penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Hanya saja selama setahun ke depan, kamu perlu mengeluarkan sedikit darah dan perlahan-lahan mengingat semua ingatan tubuh ini. Gadis itu menyaksikan sosok jiwa asli menghilang dalam mimpi. Awalnya, ketika dia pertama kali berpindah ke dalam novel, dia merasa sedih karena akan segera mati. Sekarang, dia dipenuhi dengan kekuatan lagi dan menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. 3 bulan dari sekarang sebelum plot utama, cerita asli dimulai, dia akan meninggalkan istana dan menjauh dari kisah cinta tokoh utama pria dan wanita. Tapi sebelum itu, dia ingin bertemu semua karakter favoritnya. Sekali di buku catatannya, dia mencantumkannya satu persatu. Tiba-tiba dia marah. Kenapa demi cinta tokoh utama pria dan wanita, hampir semua karakter pendukung mati? Menjadi cacat atau menyerahkan segalanya. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Dalam karya asli tokoh utama pria, sangat posesif. Pertama kali dia melihat wanita itu, dia jatuh cinta pada malaikat kecil di depannya. Ariel, kamu milikku kan? Gadis kecil berusia 10 tahun saat itu tidak mengerti apa artinya sama sekali dan hanya mengangguk dengan senyuman. Pria yang melihat tingkah lakunya yang polos dan ceria tersenyum dengan sangat puas. Dalam sekejap puluhan tahun berlalu, mereka tumbuh dewasa, tetapi mereka yang menyukai kelinci kecil yang baik. Hati tidak terbatas hanya pada dia. Ksatria berambut putih juga jatuh cinta pada Ariel, tetapi mati tragis setelah difitnah karena kecemburuan pria itu. Duke berambut hitam jatuh cinta pada Ariel, dan juga kehilangan lengan dan reputasinya karena kecemburuan pria itu. Anak laki-laki berambut pirang jatuh cinta pada Ariel dan juga karena kecemburuan pria itu akhirnya mengorbankan hidupnya untuk melindungi Ariel. Dapat dikatakan bahwa cinta kedua orang ini dibangun di atas tumpukan pengorbanan. Plot novel semacam ini membuat Pesha yang berpindah ke sini sangat tidak bahagia. Dia memutuskan tidak hanya akan menjauh dari tokoh utama pria dan wanita, tetapi dia juga akan membuat karakter pendukung favoritnya menghindari pasangan yang bencana ini. Tiba-tiba gelombang pusing melanda. Belakangan ini dia mengeluarkan darah setiap 3 hari, dan setiap kali dia mengeluarkan banyak. Dengan cara ini, sebelum tahun berakhir dan penyakitnya sembuh, dia akan mati lebih dulu karena kehilangan darah yang berlebihan. Berbeda dengan jiwa asli yang bertahan dengan diam, dia mencari dokter dan berharap dia bisa meresepkan beberapa pengganti darah. Obat yang dapat membuatnya tetap waspada setelah mengetahui bahwa Yang Mulia Putri memiliki penyakit terminal tetap tersenyum dan tidak meminta pengobatan. Dokter terkejut, tetapi dia tetap patuh mengeluarkan racun yang kuat. Mengonsumsi racun ular ini dapat membuat seseorang berpikir jernih selama setengah jam. Hanya saja obat ini memiliki efek samping yang serius. Anda hanya bisa meminumnya 2 kali, dan setiap kali meminumnya akan disertai dengan tidur yang berkepanjangan. Setelah memberikan obat itu, dokter jatuh berlutut. Dia sudah lama mendengar reputasi jahat Putri Pasha. Tidak mampu menyembuhkan penyakit putri dan memberikan racun sebagai gantinya. Sepertinya hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematiannya. Siapa sangka Pesha akan membantunya berdiri. Ini bukan salahmu jika kamu tidak bisa menyembuhkanku. Lagi pula aku yang memintamu untuk mendapatkan obat ini. Dengan itu dia pergi meninggalkan dokter sendirian dalam penyesalan. Dia merasa semua rumor adalah kebohongan. Yang Mulia Putri tidak jahat sama sekali. Dia tahu dia akan mati, tetapi tetap menghiburnya. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan Yang Mulia. Pada saat yang sama setelah mendapatkan obat,
Peisha segera menelan satu pil karena dia akan menemui seseorang. Dia akan segera mati. Sebelum dia mati, dia menginginkan kebebasan. Aku meminta Bapak Kaisar untuk mencabut status putriku dan mengizinkanku meninggalkan istana. Tetapi, Kaisar yang tidak pernah peduli apakah dia hidup atau mati dan telah membencinya sejak lahir menolak permintaan ini. Alasannya adalah dia menyesal sekarang. Sejak permaisuri tercintanya meninggal untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, dia menikahi putri dari keluarga terhormat. Meskipun dia adalah seorang penjahat terkenal. Setelah itu, mereka memiliki Peisha, tetapi sejak Peisha kecil lahir, Kaisar tidak pernah pergi untuk menemuinya. Lagi pula, dia adalah putri seorang penjahat. Jadi ketika Peisha memberitahunya bahwa dia memiliki penyakit terminal dan ingin melepaskan statusnya sebagai ahli waris, ingin menghabiskan sisa waktunya dengan bebas reaksi. Instingtif Kaisar adalah trik apa yang dia mainkan. Tetapi setelah mengonfirmasi kondisinya dengan dokter, dia mulai merasa kasihan pada putrinya ini. Dia masih sangat muda, tetapi dalam 2 tahun, dia akan tidur selamanya di kuburan kecil itu. Putri yang angkuh, mungkin hanyalah seorang anak yang penuh kesepian di dalam. Jadi, untuk memuaskan rasa bersalahnya sendiri dan merasa lebih tenang. Ketika melihat putrinya pergi, nanti Kaisar mengubah cuti Peisha dari istana selama 3 bulan menjadi 1 tahun. Dia ingin melindungi putrinya, karena meskipun dia melepaskan hak warisnya, situasinya tetap sangat berbahaya. Tetapi Peisha ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan perlindungan Kaisar. Setahun kemudian, ketika ingatan saudara perempuannya semua pulih penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya. Sebaliknya, perubahan ini memaksanya untuk mengurung diri selama 3 hari untuk merevisi rencananya sebelumnya. Awalnya, dia ingin menghindari tokoh utama pria. Pangeran Mahkota tidak bersaing dengannya untuk tahta, dan berusaha untuk tidak bertemu dengannya. Sekarang, sepertinya itu tidak akan berhasil. 1 tahun terlalu lama. Tiba-tiba, dia teringat pada penjahat besar dalam novel Daniel. Kekuatan yang dimilikinya jauh melebihi Pangeran Mahkota, dan dia sangat melindungi orang-orangnya. Jika dia bisa berteman dengannya, dia seharusnya bisa bergantung pada perlindungannya dan hidup dengan damai. Tetapi sebelum itu, dia perlu menyelamatkan orang itu terlebih dahulu. Eugene adalah kekasih, impian 13 miliar gadis. Namun dia benar-benar menyukai tipe teratai putih, terutama yang seperti kelinci kecil yang cengeng. Itulah sebabnya dia jatuh cinta pada tokoh utama wanita Ariel pada pandangan pertama dalam novel. Tetapi sayangnya dia adalah karakter pria pendukung. Akhir hidupnya hanya bisa mengorbankan nyawanya untuk cinta protagonis. Dan dalam karya aslinya, dia benar-benar tidak menyukai putri penjahat karena dia alergi terhadap wanita dewasa. Dalam karya aslinya, dia benar-benar tidak menyukai putri penjahat karena dia alergi terhadap wanita dewasa cinta, dan jadi untuk orang yang dicintainya, dia tetap berada di sisi jiwa asli sebagai mata-mata. Pada akhirnya, dia terjebak dalam perangkap tokoh utama pria, dan mati dalam pertarungan epik. Tapi sekarang berbeda, Peisha yang kedua yang berpindah ke dalam novel akan mengambil jalan penebusan. Tidak ada satupun dari karakter favoritnya yang boleh mati. Pertama, dia menemukan Eugene. Dia tahu pria ini sebenarnya memiliki tujuan kecil. Dan Pangeran Mahkota menggunakan poin ini untuk membunuhnya jika dia bisa membantunya mencapai tujuannya. Mungkin dia tidak akan mati, jadi langkah pertamanya adalah mengubah kesan buruk orang-orang terhadapnya, berubah dari sosok yang dingin menjadi gadis ceria yang tersenyum. Kemudian dia menemukan kesempatan yang tepat untuk pergi sendirian, menciptakan kenangan indah dan membangun hubungan baik. Tentu saja Eugene terkejut ketika melihat yang mulia sang putri lagi. Dia sebenarnya tidak memerintahku lagi, tetapi memintaku untuk menemaninya berbelanja. Menghadapi ketidaksukaanku yang dinyatakan secara langsung, dia tetap menyapaku dengan wajah tersenyum tidak mempertahankan ekspresi dingin. Menarik, mari kita mainkan lihat trik apa yang dia mainkan. Begitu saja didorong oleh rasa ingin tahu. Eugene perlahan mendekati Peisha. Keduanya tiba di padang belantara yang sepi. Dalam perjalanan, Eugene tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu secara khusus menyebut namaku untuk menemanimu?" Peisha tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki kesan baik tentangmu, mengundangmu untuk ikut apakah ada masalah dengan itu." Pernyataan ini membingungkan Eugene. Dia membalas, "Di mana di dunia ini ada kesan baik tanpa alasan? Bagaimana mungkin Peisha melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa dia berbeda?" Dia tersenyum santai. "Ya, aku hanya melakukannya denganmu saat ini." Dia melihat pohon besar tidak jauh dari situ dan berjalan ke arahnya, duduk dengan suara gedebuk. Dia juga memanggil Eugene untuk datang beristirahat. Tiba-tiba,
Eugene mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut meletakkannya di atas rumput. Duduk di atas ini dan tidak akan mengotori bajumu. Setelah itu, Pesha tampak santai bertanya, "Mengapa kamu masuk ke istana?" Eugene menjelaskan bahwa kekaisaran memiliki banyak petarung kuat, dan dia ingin berlatih dengan mereka. Ya, dalam karya aslinya Pangeran Mahkota, menggunakan kekagumannya terhadap yang kuat untuk memicu konflik antara dia dan Eric. Dalam duel terakhir, satu mati dan satu terluka. Pangeran Mahkota meraup keuntungan. Jadi, Pesha memberitahunya bahwa di masa depan tidak peduli siapa yang dia lawan, itu tidak harus berakhir dengan salah satu dari mereka mati. Dan jika dia tidak ingin tinggal di sisinya, dia bisa pergi kapan saja dia mau. "Aku harap kamu bebas." Kata-kata wanita itu mengejutkan pria itu. Dia jelas terlihat sangat dingin saat pertama kali mereka bertemu. Mengapa dia tiba-tiba peduli padanya sekarang? Dengan pertanyaan ini dalam pikiran, beberapa hari kemudian Eugene masuk ke istana lagi. Siapa yang tahu bahwa putri yang dia lihat kali ini memiliki ekspresi ceria yang sama lagi. Tapi sebelum melangkah 2 langkah, dia terhuyung. "Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja?" Eugene meletakkan lengannya di bahu wanita itu. Tiba-tiba bertanya dengan sedikit khawatir. Melihat bahwa hubungan mereka telah menghangat dengan cukup baik, Pesha mengambil inisiatif untuk menyebutkan, "Apakah kamu pernah mendengar tentang Duke Eric? Aku dengar dia adalah petarung yang sangat kuat. Apakah kamu ingin menemuinya?" Wajah Eugene langsung memerah dengan semangat. Semua ini berada di bawah kendali Pesha. Setelah itu, mereka tiba di menara hitam tempat Eric bersembunyi. Tepat ketika tangan Pesha menyentuh gagang pintu, siap untuk membukanya, dia sebenarnya melihat dokternya berlutut di tanah. "Tolong, aku benar-benar membutuhkannya." Ternyata dokter yang tidak mau menyerah untuk merawat Pesha mencari melalui buku-buku kuno dan menemukan ada semacam obat ajaib yang mungkin bisa menyelamatkan Yang Mulia Sang Putri. Dan bunga merah kecil ini tampaknya terkait dengan Duke Eric entah bagaimana. Jadi dokter itu tidak ragu untuk mengorbankan martabatnya dan berlutut untuk mencari tahu keberadaan bunga ini. Yang Mulia Putri menderita penyakit terminal. Kamu satu-satunya harapanku. Setelah mendengar ini, Eric tidak ragu. Dia menyesal, mengatakan bahwa dia juga tidak jelas tentang asal-usul bunga itu. Pada saat ini, Eugene di luar pintu menutupnya dan mengangkat Pesha ke dalam pelukannya. "Tolong maafkan ketidaksopananku." Mendengar bahwa putri menderita penyakit terminal, dia pertama-tama terkejut. Lalu sementara membawa wanita itu pergi, dia merasa sedikit kasihan padanya tanpa alasan. Perubahan sikap Eugene membuat Pesha merasa ada harapan untuk memikatnya. Sepertinya, persona gadis ceria yang tersenyum ini berhasil. Dia satu langkah lebih dekat untuk menyelamatkannya. Tetapi dia mengerti bahwa Eugene adalah seseorang yang memiliki pertahanan kuat terhadap lawan jenis. Semakin tidak ada tujuannya pendekatan itu, semakin sedikit dia akan mempercayainya. Jadi Pesha secara proaktif menjelaskan posisinya ketika aku bilang, "Aku suka padamu. Aku hanya ingin berteman. Lagi pula kamu adalah kesatria eksklusifku. Jika kamu tidak menyukaiku tetapi tetap bekerja di sampingku, kamu juga tidak akan bahagia." Kata-kata yang sederhana dan langsung seringkali tepat mengenai sasaran. Eugene perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya dan bahkan mulai merenung. Apakah mungkin aku tertipu oleh rumor tentang penjahat itu? Dia tidak terlihat buruk sama sekali. Malam itu, setelah mengantar putri pulang, Eugene kembali ke Menara Hitam untuk mencari Eric. Dia ingin tahu nama dokter dan memperingatkan Eric untuk menjaga penyakit putri tetap rahasia. Sebagai kesatria putri, aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi reputasinya. Eric terdiam. "Kamu adalah kesatria yang cuti. Bagaimana bisa kamu berani?" Mengatakan itu, dia kemudian meyakinkannya bahwa dokter yang datang kepadanya pasti telah mendapat persetujuan diam-diam dari Yang Mulia. Selama dokter tidak berbicara, masalah ini tidak akan bocor. Siapa yang tahu bahwa keesokan harinya rumor menyebar di seluruh istana? Apakah kamu mendengar bahwa Yang Mulia Putri akan mati? Mereka sudah mempersiapkan pemakamannya. Dia bahkan ingin bunuh diri. Pesha yang sama sekali tidak menyadari semua ini telah dalam keadaan koma sejak kembali dari Menara Hitam. Dokter, yang terburu-buru datang setelah dia bangun, segera memerintahkan dengan tegas bahwa dia tidak boleh pergi kemana-mana dan harus istirahat dengan tenang di mansion. Untungnya, selama waktu ini Eugene datang untuk menemaninya setiap hari. Pesha juga merasa waktunya sudah tepat dan ingin membahas masalah itu, tetapi pihak lainnya lebih dulu mengungkapkannya. "Bolehkah aku mengajukan permohonan untuk kembali bertugas mendengar ini?" Pesha berada dalam posisi yang sulit. Awalnya, dia berencana menunggu sampai hubungan mereka sedikit lebih hangat, lalu mengatur pertemuan untuk membiarkan Eugene memenuhi keinginannya untuk melawan.
lawan yang kuat. Dengan cara ini, dia tidak akan dimanipulasi oleh pangeran mahkota lagi, dan tidak perlu terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Dengan Eric, kamu bisa menghindari akhir tragis dalam novel. Melihat wanita itu tidak merespons untuk waktu yang lama, Eugene terlihat putus asa. Apakah kamu tidak ingin aku kembali? Tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk menolak Pesha. Hanya bisa mengulurkan tangannya. Dan terlebih dahulu menyetujui permintaan pria itu. Siapa yang tahu bahwa begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mulai batuk hebat. Darah langsung membasahi dadanya. Dia buru-buru berbalik, mengabaikan nasihat Eugene di belakangnya untuk mencari dokter. Kamu sebaiknya kembali dulu. Meskipun dokter datang itu tidak akan membantu. Bisakah kamu berpura-pura tidak melihat ini? Setelah 3 detik hening pria itu pergi, dia merasakan rasa tidak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pandangannya putri yang batuk darah, berarti penyakitnya telah mencapai tahap terminal. Penolakannya untuk mencari dokter adalah penerimaannya terhadap kematian. Tetapi sebenarnya bagi Pesha, batuk darah itu menyakitkan namun menggembirakan, karena itu adalah satu-satunya cara dia bisa melihat jiwa aslinya. Kali ini, dia melihat jiwa asli berlari bebas di bawah sinar matahari, meskipun dia tidak bisa mendengar tawa jiwa asli itu. Dia terlihat bahagia, kan Pesha? Juga merasa sangat bahagia belakangan ini. Suasana di mansion sang putri jauh lebih santai. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat semua orang akan mengubah pandangan mereka tentang jiwa asli. Rumor tentang si penjahat akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Eugene yang terus melayani di istana. Ini masih sangat berbahaya. Lagi pula, siapa yang tahu kapan dia mungkin bertemu dengan tokoh wanita, dan setelah jatuh cinta pada tokoh wanita, dia mungkin menjadi duri di sisi tokoh pria. Kenapa tidak membawanya bersamanya saat dia pergi? Jadi, Pesha merevisi rencananya lagi mengenai Eric. Sebagai seorang duke, dia mungkin tidak akan dibunuh oleh tokoh pria. Hanya saja, dalam karya asli, karena satu kalimat, dia jatuh cinta tanpa harapan pada tokoh wanita dan terjebak dalam cinta yang tidak terbalas. Dia perlu menemukan cara untuk mencegah ini. Di sisi lain, karena kebaikan kemanusiaan, beberapa pria membentuk tim bantuan, merencanakan cara untuk mengendalikan, atau bahkan menyembuhkan penyakit terminal yang mulia sang putri. Bergabungnya Eugene dan dokter masuk akal, karena mereka telah merasakan pesona Pesha. Tetapi, partisipasi Eric lebih sulit dijelaskan. Dia jelas hanya bertemu Pesha sekali, namun mengikuti Eugene untuk mencarinya yang mulia sang putri. Kami di sini untuk membantumu. Jika memungkinkan, silakan ikut kami. Melihat keduanya mengobrol dan tertawa, Pesha terkejut. Dalam karya aslinya, kepribadian mereka bertabrakan dan mereka tidak bisa saling tahan yang memberi kesempatan pada pangeran mahkota untuk memanipulasi mereka. Apakah mungkin intervensiku telah mengubah arah cerita? Baiklah, itu bagus. Keduanya bisa menjaga hidup mereka. Tetapi dia tidak bisa. Tidak bertanya pada Eric. Mengapa kamu membantuku? Alasan pria itu adalah, aku terpesona oleh sikap putri yang tak kenal, takut terhadap kematian. Jika kamu bahkan tidak takut pada kematian, maka mungkin kamu lebih layak untuk duduk di atas takhta. Kata-kata ini mengejutkan Pesha. Dia tahu Eric membenci pangeran mahkota. Dan tentu saja tidak ingin dia mewarisi takhta, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan benar-benar ingin menyeretnya menjadi batu loncatan. Nada Pesha tegas. Aku tidak tertarik untuk berjuang demi kekuasaan. Aku akan meninggalkan istana di masa depan. Pada saat ini, ekspresi Eugene juga menjadi gelap. Dia berdiri di depan Pesha melihat situasi menjadi tegang. Eric membungkuk dalam-dalam menyalahkan dirinya sendiri karena berbicara di luar giliran dan meminta putri untuk tidak menganggapnya serius. Pada titik ini, kita memahami bahwa pendekatan awal pria itu adalah menggunakan wanita untuk menahan satu-satunya teman yang pernah dia pedulikan. Yang mulia pangeran mahkota. Tetapi, secara tak terduga malam itu, dia bertemu Pesha. Pertemuan ini juga mengguncang niat aslinya. Pada saat itu, di bawah sinar bulan, yang mulia sang putri terlihat sedih. Setelah melihatnya, dia anehnya berkata, "Kamu harus melindungi dirimu dengan baik, jangan sampai terluka." Menghadapi perhatian mendadak ini, Eric panik dan bertanya apa maksud wanita itu. Pesha berubah dari tebakannya yang melankolis sebelumnya, untuk membantu dirinya sepenuhnya menjadi putri Pesha. Jiwa asli membantunya memulihkan ingatan setiap 3 hari. Ini juga merupakan momen terbahagia Pesha yang kedua, karena dia sangat mencintai jiwa asli. Dia ingin memahami. Tetapi saat dia berpartisipasi dalam pertumbuhannya, dia semakin sedih. Jiwa asli dulunya tersenyum ketika dia kecil,
Meskipun selain para pelayan, tidak ada orang lain yang pernah mengunjungi kamar saudarinya dan nama Pesha. Tidak pernah terdengar dipanggil oleh siapapun. Jiwa asli masih bertindak seperti gadis kecil yang normal. Membaca dan mempelajari cara melipat burung bangau kertas sampai pertama kali dia batuk darah dan mengetahui kondisinya segalanya berubah. Dia tidak mengingat kembali hari itu, tetapi dia bisa membayangkan betapa sedihnya jiwa asli pada saat itu. Tanpa pernah merasakan cinta dari dunia, dia harus menghadapi kematian, tetapi dia tidak akan merasa kasihan pada jiwa asli. Jiwa asli yang bangga tidak membutuhkan simpati murahan. Dia hanya akan menghargai semua yang diberikan jiwa asli kepadanya lebih hidup. Baik di masa depan dengan masa lalu, jiwa asli yang menjauh dari konflik karakter utama dalam novel, tetapi Eric. Sebenarnya mengincar dirinya ingin memanfaatkannya untuk mengekang pangeran mahkota dan bersaing untuk tahta. Pesha mengejek dalam hati. Jadi, ketika dia bertemu Eric, dia secara proaktif mengulurkan tangan perdamaian. Pria itu memang bingung. Pesha berpura-pura bahwa dia benar-benar tidak memiliki niat tersembunyi, berpura-pura peduli padanya hanya karena kebaikan murni menurunkan kewaspadaannya. Dengan cara ini, Eric segera sedikit merilekskan kewaspadaannya dan mulai mengobrol dengan Pesha tentang masa lalunya yang tragis, terutama tentang bagaimana dia benar-benar menganggap pangeran mahkota sebagai teman, tetapi pihak lain memperlakukannya sebagai alat untuk kemajuan. Setelah selesai, dia bertanya kepada Pesha, apa pendapatnya tentang ini? Pesha berpikir, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah, jadi dia menjawab, saya pikir, kamu harus menjauh dari teman ini. Teman sejati tidak akan menyakiti satu sama lain. Melihat ekspresi Eric berubah, seketika setelah mendengar ini, Pesha tahu, kata-kata ini jelas mengguncang hati Eric. Dan kemudian Eric membungkuk dan bersiap untuk pergi meninggalkan satu kalimat sebelum pergi. Setelah merasakan perubahan, sikap pria itu, Pesha memutuskan untuk menambah bahan bakar ke api, jadi pagi-pagi sekali dia datang ke halaman. Setelah melakukan tugasnya, dia tahu bahwa Eric berlatih pedang di sini setiap hari pada waktu ini. Begitu melihat Pesha yang anggun muncul, dan karena percakapan mendalam semalam, Eric mengambil jasnya dan menyampirkannya di atas wanita itu. Maafkan saya yang terlalu berani, tetapi kamu harus berhati-hati agar tidak kedinginan. Tindakannya mengonfirmasi kecurigaan Pesha. Dia memanfaatkan keuntungannya. Bertanya, apakah dia berlatih begitu pagi? Jangan terlalu menekan dirimu. Bahkan seseorang sekuat kamu butuh istirahat. Kalimat ini adalah kunci bagaimana tokoh wanita mengalahkan Eric dalam karya aslinya. Meskipun sangat biasa, itu membawa kenyamanan besar bagi Eric yang kesepian sejak kecil dan kemudian dikhianati oleh satu-satunya teman yang dia percayai. Tidak pernah mau membuka hatinya untuk kalimat ini, Eric bahkan mengorbankan reputasinya dan lengannya untuk tokoh wanita. Pesha awalnya berpikir tentang cara mencegah Eric jatuh cinta pada tokoh wanita. Setelah mendengar kalimat itu, dan berakhir dengan nasib buruk, sekarang dia mengubah pikirannya. Karena Eric ingin menyeretnya keluar untuk bersaing, memperebutkan tahta dan mati. Maka dia akan mengambil langkah pertama untuk memenangkan hati Eric, membuat mereka berdiri di pihak yang sama. Dari penampilan pria itu, saat ini dia berhasil. Selama beberapa hari berikutnya, Pesha tetap terkurung di mansion, khawatir dia akan merasa bosan. Eugene secara khusus terus-menerus mengganggu dokter mengatakan, Yang Mulia Putri juga harus keluar untuk mendapatkan udara segar. Bagaimana jika mereka membuat gadis itu gila dengan mengurungnya? Ini sangat sesuai dengan rencana Pesha. Dia hanya perlu kesempatan untuk meninggalkan istana, untuk menjual semua toko di bawah namanya. Lagi pula, memiliki perak dan emas yang nyata di tangan akan membuatnya lebih nyaman untuk hidup di luar istana. 3 bulan dari sekarang, siapa yang tahu bahwa saat melewati sebuah kedai di Jalan Pesha, tiba-tiba berhenti. Dia masuk dan mulai minum, lalu mulai menangis karena dia terlalu bahagia. Sebagai seorang transmigrator dari abad ke-21, tidak ada kafe internet bar atau barbecue. Berdiri di sini ini telah membuat Pesha gila melihatnya begitu bahagia. Eugene dan Eric tersenyum dengan penuh pengertian. Pada saat ini, percakapan dari meja sebelah terdengar. Apakah kamu mendengar bahwa putri jahat akan segera mati? Ini benar-benar berita yang luar biasa. Pesha tiba-tiba membeku. Sepasang tangan menutupi telinganya. Sudah gelap. Kita harus kembali. Bersamaan dengan kata-kata lembut Eric, Eugene di belakang mereka memberikan pelajaran. Dalam sekejap, dia mengajarkan 2 orang itu sebuah pelajaran. Tetapi tidak ada dari ketiga orang yang pergi yang menyadari bahwa seorang pria aneh telah muncul di belakang mereka. Putri akan segera mati. Bukankah lebih menarik melihatnya menangis pria berjubah di sampingnya mengeluh alih-alih menjadi orang yang baik?
Kamu pasti seorang penyimpang yang suka membuat orang menangis. Pada saat ini Asha belum tahu bahwa transmigrasinya tidak hanya mengubah nasib karakter pendukung, tetapi juga mempercepat langkahnya menuju kematian. Penjahat besar dalam novel Daniel telah muncul lebih cepat dari jadwal. Tetapi rencana awalnya untuk mencari perlindungannya sekarang hancur karena Daniel telah menerima tugas untuk membunuhnya. Setelah meninggalkan Tavern Eugene tetap diam sepanjang waktu. Pasha sangat khawatir dan bertanya ada apa. Pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menegurnya. Kenapa kamu tidak marah? Kamu jelas-jelas dihina. Kenapa kamu tidak melawan? Saat dia berbicara, dia menjadi emosional dan memeluk Pasha. Dokter juga bilang, kamu tidak minum obat tepat waktu. Kamu selalu menelan keluhanmu dengan senyuman. Kenapa kamu menyiksa dirimu seperti ini? Pasha buru-buru mendorongnya menjauh. Dia tidak sebaik yang dikatakan Eugene. Dia hanya tidak ingin menggunakan tubuh jiwa aslinya untuk menjadi penjahat. Itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa Putri Pasha adalah seorang penjahat yang pantas mati. Jadi, membiarkan Eugene memukuli mereka adalah solusi terbaik. Tetapi melihat pria itu begitu emosional, dia juga ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian, sebuah batu bercahaya emas datang melayang ke arah mereka. Ternyata pria pirang yang muncul di tavern. Dia adalah seorang penyimpang yang suka melihat orang lain menangis. Begitu dia melihat Pasha, dia merasa dia adalah seseorang yang akan menangis, jadi dia melempar batu untuk menakut-nakutinya. Sayangnya, Pasha memiliki Eugene dan Eric yang melindunginya. Konfrontasi langsung. Mungkin tidak akan berhasil, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Pasha juga pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, setelah bangun, Pasha menemukan dokter, menginginkan obat yang bisa membuatnya tetap waspada untuk mempersiapkan kehidupannya di luar istana. Siapa sangka, Eugene di luar pintu mendengar ini, dan segera bergegas masuk jatuh berlutut dengan keras. Pria ini yang membunuh orang tanpa berkedip. Kini terlihat seperti makhluk malang saat dia menangis. Dia terisak. Yang mulia tolong jangan katakan lagi. Jelas, Eugene telah salah paham. Lagi. Dia mengira Putri sedang mengatur pemakamannya. Malam itu dia menjaga di samping tempat tidur Pasha. Sebagai seorang kesatria, Eugene tidak suka menggunakan pedang dan tidak pernah berpikir dia akan menyerah kepada siapapun. Tetapi malam ini dia bersumpah atas nama seorang kesatria, mulai sekarang Pasha akan menjadi tuanku. Aku akan menjadi pedang dan perisainya. Tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Eric di belakangnya tidak bisa menahan rasa terkejut. Kamu benar-benar membuat sumpah hidup dan mati kepada seseorang yang sedang tidur. Tetapi mata Eugene penuh cinta. Aku tidak peduli dengan hidup atau matiku. Aku hanya ingin melindungi hidupnya. Mungkin pada awalnya dia memang dipengaruhi oleh rumor luar, yakin bahwa Putri itu dingin dan tidak berperasaan. Tetapi ketika dia benar-benar mengenalnya, dia menyadari bahwa dia salah. Putri yang mahir menyembunyikan perasaannya, menyimpan semua emosinya di dalam hati. Mereka yang tidak pernah benar-benar mengenalnya, tidak berhak menilai karakternya. Sementara itu, Pasha, yang sama sekali tidak menyadari sangat senang ketika dia bangun keesokan harinya, karena dia menerima sebuah buku harian dari pelayannya. Tetapi pelayan itu memberitahunya bahwa buku harian ini sangat istimewa. Sebuah roh tinggal di dalamnya. Ketika kamu mengisi buku harian itu, roh itu akan muncul. Buat kontrak dengan roh itu, dan kamu akan menjadi satu-satunya tuannya. Pasha ingin buku harian itu benar-benar mencatat cerita antara dia dan jiwa asli. Malam itu, dia tertidur saat menulis. Dalam mimpinya, dia benar-benar melihat jiwa asli. Dia melihat dirinya memegang seekor anjing kecil menamainya Pasha. Ini namaku, tetapi tidak ada yang pernah memanggilku dengan nama itu. Aku menghargainya, jadi aku memberikannya padamu. Adegan ini membuat hati Pasha terasa tertekan. Bahkan setelah bangun, dia tidak bisa melupakan itu. Thurb curled up di tempat tidur, dia menangis tanpa henti. Setelah berpindah ke sini, orang yang paling ingin dia selamatkan sebenarnya adalah jiwa asli. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depannya di bawah sinar bulan. Orang itu memiliki rambut emas dan ekspresi yang tidak jelas. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Pria itu tiba-tiba berkata, aku adalah seorang malaikat. Pasha tertawa. Apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Dia mengulurkan tangannya. Dia sudah menebak identitas pihak lain melihatnya berhenti menangis. Pria itu bertanya mengapa? Karena aku bertemu dengan seorang malaikat. Mendengar jawaban yang tidak terduga itu, pria itu pertama-tama terdiam. Kemudian tersenyum nakal dan akhirnya mendekat ke Pasha. Maka datanglah bersamaku. Pasha berpikir, oh tidak, dia terlalu menggoda. Tiba-tiba crash, pintu terbuka dengan keras.
Eugene masuk dengan kecepatan kilat melindungi putri di belakangnya dan menuntut untuk mengetahui siapa penyusup itu. Pada saat ini, pria itu akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ingat aku Pesha, aku dipanggil Shira. Dengan itu, dia menghilang dalam sekejap. Setelah itu, Pesha pertama-tama mengirim Eugene pergi, kemudian ekspresinya berubah. Sebenarnya, saat dia melihat Shira, dia tahu bahwa dia adalah karakter pria pendukung dari karya asli. Dia suka mengganggu tokoh wanita dan melihatnya menangis, tetapi pada akhirnya mati untuk tokoh wanita. Dia terkejut. Mereka akan bertemu tetapi merasa bahwa menjadi target oleh orang ini tidak bisa baik. Godaan sebelumnya adalah untuk menguji niat Shira. Dia tidak menyangka dia benar-benar mengembangkan pikiran untuk membawanya pergi. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Pada saat ini, kembali di kediamannya Shira memiliki wajah Pesha yang menangis memenuhi pikirannya. Dia terlihat sangat cantik saat dia menangis. Aku benar-benar ingin melihatnya seperti ini sepanjang hari. Jadi, dia memanggil pelayannya. Memberitahunya untuk mencari tahu keberadaan Pesha. Aktif menciptakan pertemuan kebetulan, kemudian selalu atas nama teman tetap di sisi Pesha. Sepenuhnya melupakan misi pembunuhan menghadapi pendekatan pria itu, Pesha tidak menolak karena dia ingin memanfaatkan Shira untuk membuat orang lain muncul. Tetapi penampilan Shira dan sikap abnormalnya terhadapnya membuat Pesha menebak bahwa Shira, yang awalnya penasaran dengan tokoh wanita, tampaknya telah mengalihkan perhatiannya kepadanya. Jika itu benar, Shira mungkin akan jatuh cinta padanya di masa depan, tetapi Pesha tidak berencana untuk menerimanya ke dalam haremnya. Setelah 3 bulan berlalu, dia akan pergi dari sini, membawa Eugene bersamanya. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, dia dengan patuh makan tidur dan bekerja sama dengan perawatan. Siapa yang menyangka bahwa bencana datang lebih awal? Dia jatuh ke dalam koma lagi. Kali ini berlangsung selama 3 hari penuh dan malam. Meskipun dalam mimpinya dia melihat jiwa asli. Kali ini ekspresinya suram. Pesha mengajukan pertanyaan yang telah terpendam di hatinya begitu lama. Setelah setahun ketika aku telah memulihkan semua ingatan apa yang akan terjadi padamu, jiwa asli memandangnya, tersenyum tanpa berbicara. Pada saat inilah Pesha terbangun dengan kaget dari komanya. Dia melihat tempat tidurnya dikelilingi oleh orang-orang semua dengan lingkaran hitam di bawah mata berkumpul di sekelilingnya. Yang mulia, akhirnya kamu bangun untuk mencegah semua orang. Khawatir Pesha bersikap santai. Jangan terlalu serius. Aku masih baik-baik saja, bukan pada saat ini. Untuk menjaga agar semua orang tidak khawatir, Pesha berperilaku santai. Jangan terlalu serius, aku baik-baik saja kan saat ini. Eric terlihat khawatir. Kamu sudah koma begitu lama. Yang mulia sangat khawatir dan memanggilmu ke istana untuk mengadakan audiensi. Kata-kata ini menghantam seperti petir. Pesha telah berusaha bersembunyi dengan hati-hati selama ini untuk menghindari perhatian keluarga kerajaan. Tanpa kekuatan dan pengaruh, dia tidak ada tandingannya untuk pangeran mahkota sekarang. Bagus jika kaisar memperhatikannya. Bukankah pangeran mahkota yang psikopat itu juga setelah panik awal Pesha memanggil pelayannya? Bantu aku untuk mandi dan berpakaian. Aku perlu mengunjungi istana. Alih-alih bersikap malu-malu, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tentu saja, setelah melihat kaisar pangeran mahkota, sangat khawatir tentangmu. Aku sudah memberitahunya bahwa kamu menyerahkan statusmu sebagai pewaris, jadi dia akan mencarimu segera. Dia tidak mengerti. Menurut plot asli tokoh utama wanita belum muncul. Dia yang berperan sebagai karakter pendukung jahat bahkan belum mulai mengintimidasi tokoh utama wanita, apalagi menjadi target pelindung tokoh utama wanita. Tokoh utama pria pangeran mahkota, tetapi sekarang dia entah bagaimana, telah berhubungan dengannya lebih awal dari jadwal. Sedikit yang Pesha tahu, bahwa saat dia mengubah nasib karakter pendukung, arah ceritanya sendiri juga telah berubah. Awalnya, pangeran mahkota memang tidak memperhatikannya, tetapi baru-baru ini rumor tentang reformasi Putri Pesha telah menarik perhatiannya. Pangeran mahkota yang terbiasa dengan perebutan kekuasaan secara naluriah, percaya bahwa transformasi putri itu mengancam tahtanya. Jadi, sehari setelah kaisar memanggil Pesha, pangeran mahkota mengirim undangan juga mengundang Eugene dan Eric. Mendengar ini, Pesha batuk darah tanpa henti. Dia bekerja keras merencanakan agar dirinya dan Eugene tidak bertemu pangeran mahkota. Pada akhirnya semua itu sia-sia, tetapi selama koma ini dia melihat jiwa asli. Saat inilah dia mendapatkan pencerahan. Dia akan berjuang untuk jiwa asli melindungi kehidupan kedua yang dia berikan padanya, dan tidak menyia-nyiakan transmigrasi ini. Jadi, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah meninjau peristiwa besar yang akan datang dalam beberapa hari ke depan.
Dia perlu memilih kesempatan yang ramai untuk secara publik menyatakan ketidaktertarikannya pada kekuasaan daripada konfrontasi langsung. Dia masih memilih untuk bersembunyi. Lagi pula reputasinya buruk. Dia sama sekali tidak memiliki dukungan dari politisi atau publik. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghadiri pesta yang merayakan ulang tahun Pangeran Mahkota. Malam itu, Pesha berdandan dengan mewah, mengenakan gaun merah muda yang dihiasi dengan berbagai bunga. Sentuhan terakhir adalah kerudung di kepalanya. Begitu dia muncul, semua orang menatapnya, tidak bisa berpaling bukan karena dia terlalu cantik, tetapi karena dia terlalu aneh. Kerudung itu milik pakaian berkabung, hanya dipakai ketika seseorang meninggal, tetapi memiliki makna lain, penyerahan kepada orang lain. Para bangsawan yang bangga jarang membungkuk kepada bangsawan lainnya. Sekarang dengan Pesha mengenakan kerudung dan melakukan penghormatan seorang subjek, dia berniat untuk meredakan kewaspadaan Pangeran Mahkota terhadapnya. Tetapi mata merah Scarlet Pangeran Mahkota dipenuhi kelelahan. Apa yang dilakukan saudariku tercinta? Dia tampaknya lebih pintar dari yang aku kira. Dan inilah alasan mengapa Pesha melakukannya. Pangeran Mahkota yang paranoid. Dingin namun penasaran dan curiga. Pasti akan merenungkan penyerahan mendadaknya. Plus, dia memilih tempat publik, jadi meskipun dia ingin membunuhnya, dia tidak akan bertindak sembarangan di bawah pengawasan semua orang. Tentu saja dia bertaruh dengan benar. Meskipun Pangeran Mahkota masih belum menurunkan kewaspadaannya, setidaknya dia tersenyum di permukaan dan menerima hadiah ucapan selamatnya. Dia dengan diam-diam memberi isyarat kepada pelayannya untuk menarik pasukan pembunuh yang telah mengintai. Dia masih belum menurunkan kewaspadaannya. Setidaknya, dia tersenyum di permukaan dan menerima hadiah ucapan selamatnya. Dia dengan diam-diam memberi isyarat kepada pelayannya untuk menarik pasukan pembunuh yang telah mengintai. Sekitar dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Saya bahkan lebih tertarik pada apa yang sebenarnya dia inginkan, jadi keesokan harinya dia memanggil Pesha sendirian, wanita itu. Sudah mengantisipasi ini dan menyiapkan jawabannya. Jangan biarkan sifat jahat dan kejam sang Pangeran Mahkota menipumu. Dia sebenarnya memiliki kelemahan yang jelas. Kelemahan itu adalah tokoh wanita Ariel. Jadi, Pesha memutuskan untuk membuat kesepakatan dengannya. Kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Apa kamu gila? Menghadapi tekanan Pesha tidak menunjukkan rasa takut. Dia berbicara langsung, kamu suka Ariel kan? Saya dengar dia akan segera tiba di ibu kota. Kamu sudah menunggu kedatangannya. Bagaimana jika saya membantumu membuatnya jatuh cinta padamu? Tekanan udara di sekelilingnya langsung turun beberapa derajat. Dari mana kamu tahu tentang ini dibandingkan dengan menutupinya? Kejujuran seringkali lebih efektif. Sama seperti kamu, saya juga sudah mengamatinya sejak lama. Keberanian ini sebenarnya mengejutkannya. Dia mundur ke kursinya. Melihat kesempatan Pesha melanjutkan, dia memberitahunya bahwa dia tidak memiliki pengalaman berkencan dan tidak memahami hati wanita. Dia membuat sang Pangeran Mahkota tertegun. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, apa tujuanmu? Pesha mengeluarkan kontrak yang telah dia siapkan sebelumnya. Saya ingin kamu berjanji bahwa setelah saya membantumu memenangkan hati kecantikan, kamu akan membiarkan saya pergi dari istana. Saya ingin kebebasan. Sang Pangeran Mahkota menandatangani tanpa sepatah kata pun. Langkah pertama Pesha adalah menanyakan kebutuhannya. Apa kekhawatiran terbesarmu saat ini? Mengetahui bahwa Ariel akan tiba dalam 25 hari, tetapi masih tidak mengetahui identitas asli sang Pangeran Mahkota. Dia pertama-tama mengajarinya menulis surat. Surat-surat itu harus tulus namun tidak klise romantis dan penuh semangat mengungkapkan antisipasinya untuk pertemuan mereka kembali. Sang Pangeran Mahkota bekerja sama dan menulis draft pertama. Tidak pilihan kata-katamu terlalu kaku. Lalu dia menulis draft kedua. Tidak, kali ini terlalu datar. Kemudian draft ketiga. Yang mulia. Bagian ini. Pesha bertemu sepasang mata yang menyala dengan kemarahan yang hampir tidak tertahan. Dia segera menjelaskan bahwa semua ini demi kebaikannya sendiri dan memintanya untuk berpikir dari perspektif Ariel, seorang gadis muda yang selalu tinggal di rumah pasti hanya memahami cinta melalui novel romansa. Jadi, dia perlu menulis dengan gaya itu. Akhirnya, setelah 4 jam, dia menyelesaikan suratnya. Pesha sangat puas. Meskipun mereka dekat di masa kecil, mereka pasti akan merasa canggung saat bertemu lagi setelah sekian lama. Membangun komunikasi. Melalui surat sebelumnya dapat mengurangi kecanggungan ini sampai batas tertentu. Saat dia pergi, dia mengingatkannya untuk memberitahunya ketika dia mendapatkan balasan. Setelah sementara menstabilkan sang Pangeran Mahkota, hal kedua yang perlu dilakukan Pesha adalah memanggil Eugene. Dia menugaskannya untuk menyelidiki rumor jahat tentang dirinya. Lagi pula tokoh wanita akan segera tiba.
Dia masih khawatir Eugene akan jatuh cinta pada tokoh wanita saat melihatnya. Maka, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Dia perlu membuatnya sibuk. Meskipun dia bisa merasakan sikap Eugene yang berubah terhadapnya, dia tidak bisa mengambil risiko. Siapa yang bisa memprediksi pengaturan karakter ini? Setelah menghadapi bom waktu yang merupakan sang pangeran mahkota Pesha, sekarang harus bertemu dengan penjahat terbesar dalam cerita Daniel. Dia merasa bahwa dia sendiri tidak bisa melawan sang pangeran mahkota. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa malam saat dia muncul di pesta dengan gaun transparan, Daniel mengamatinya dari sudut ruangan untuk waktu yang lama. Untuk bertemu Daniel secara kebetulan, Pesha menyelinap keluar dari istana. Dia datang ke kedai kecil dari terakhir kali. Menurut novel, Daniel suka datang ke sini. Adapun mengapa Pesha begitu bertekad untuk mencarinya, dia ingin asuransi ganda. Penjahat menahan protagonis agar karakter pendukung bisa hidup lebih lama, jadi dia ingin bergabung dengan Daniel. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia sudah memfokuskan pandangannya padanya karena di pesta itu. Dia disewa oleh Pangeran Mahkota untuk membunuhnya, tetapi Pangeran Mahkota berubah pikiran jadi misi pembunuhannya. Ditangguhkan untuk sementara. Namun setelah pertama kali bertemu Pesha, dia mulai tertarik pada wanita ini. Dia sangat berbeda dari rumor yang beredar dan dia membawa aura yang familiar. Aku akan membunuhnya saat kita bertemu lagi. Sedikit yang dia tahu. Rasa ingin tahunya adalah awal dari setiap cerita. Ketika Pesha sudah minum 1 gelas dan mulai merasa pusing, pria itu muncul pada saat yang tepat. Bolehkah aku duduk di sampingmu? Meskipun di bawah pengaruh alkohol, kemampuan berpikir dan kewaspadaannya menurun setengah. Tiba-tiba suara terdengar. Tuan, cepat tinggalkan tempat ini. Aku merasakan niat membunuh darinya. Dia memiliki mata seperti batu permata. Dia adalah anak dari roh buatan dan manusia. Hanya Pesha yang bisa mendengar suara ini. Tidak lama yang lalu, dia selesai menulis di buku harian ajaib itu dan mengaktifkan saklarnya. Dalam sekejap, seekor elang terbang keluar. Itu adalah roh Jane yang tinggal di dalam buku harian. Pesha membuat kontrak dengannya. Setelah itu, Jane tinggal di sisinya untuk melindunginya. Mendengar ini, Pesha langsung setengah sadar. Jadi, inilah penampilan Daniel. Dia kemudian menenangkan diri dan berpura-pura mabuk. Siapa namamu? Apakah ada yang memberitahumu bahwa kau seperti malam musim gugur? Bagaimana cara cepat menarik perhatian seorang pria bertindak tidak terduga? Ternyata dia terhibur oleh sikapnya. Pesha kemudian bangkit untuk pergi. Dia bilang dia akan membunuhnya lain kali. Tetapi kali ini Daniel masih tidak bergerak. Pesha tidak tahu bahwa dia telah menjadi target pembunuhannya. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara memikatnya untuk kepentingannya sendiri, untuk mengendalikan pangeran mahkota yang psikopat di masa depan. Sekarang dia bertanya-tanya apakah misteri yang dia ciptakan semalam memiliki efek. Untuk memverifikasi ini, dia menyelinap keluar dari istana lagi. Dia ingin melihat apakah dia bisa bertemu Daniel untuk kedua kalinya. Kali ini, dia ingin mendekatkan jarak di antara mereka. Tetapi, setelah berjalan seharian, dia tidak bertemu dengannya. Tubuhnya yang lemah membuatnya terjatuh. Dia hampir jatuh. Daniel yang telah mengikutinya menangkapnya. Sebenarnya begitu Pesha meninggalkan istana, dia sudah mengintai merencanakan pembunuhan. Tepat saat dia akan menyerang, suara pertengkaran di dekatnya menarik perhatian mereka. Beberapa preman sedang mengganggu seorang gadis. Wajah Pesha menjadi gelap. Apa yang kalian lakukan? Jane ajari mereka. Pelajaran begitu dia berbicara. Elang itu terbang keluar. Ia menangkap salah satu pria seperti mangsa. Daniel menyaksikan seluruh adegan. Setelah itu dia berkata dengan nada menggoda, "Kau telah melatih rohmu untuk sangat patuh." Bukan meskipun itu adalah pujian, mata Pesha tiba-tiba memerah. Dia memperbaikinya. Roh adalah teman, bagaimana bisa kau menggunakan kata melatih? Dia sengaja mengatakannya agar dia mendengar. Daniel adalah keturunan campuran roh dan manusia. Dia pasti tidak ingin roh diperlakukan seperti hewan peliharaan. Ternyata mendengar ini dia terdiam cukup lama. Pesha melihat ini menggunakan kesehatan buruknya sebagai alasan dan kembali ke istana lebih dulu. Dia keluar kali ini untuk mengonfirmasi sikapnya terhadapnya. Lagi pula dia adalah penjahat dalam cerita. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terbunuh saat mencoba memikatnya. Sekarang sepertinya mereka memiliki harapan untuk bekerja sama. Sedikit yang dia tahu, dia berdiri di tepi bahaya. Tetapi secara tak terduga, Daniel melanggar janjinya lagi 3 pertemuan. Dan dia belum memberikan pukulan mematikan di salah satunya. Jika 2 kali pertama karena rasa ingin tahunya mengaburkan penilaiannya dan dia ingin memahami dirinya lebih baik, kali ini dia terpesona oleh pesonanya. Dia menemukan bahwa sang putri sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Sayangnya,
Terbebani dengan misi pembunuhan, dia hanya bisa membujuk dirinya sendiri. Lain kali aku pasti akan bunuh dia, tetapi segera datang pertemuan berikutnya. Hari ini, Pesha sedang berjalan-jalan di luar istana dengan para penjaga. Karena perayaan Hari Fondasi akan segera tiba, jalanan dipenuhi orang kerumunan memisahkan dia dari para penjaganya. Pesha berdiri diam, takut para penjaga tidak akan menemukannya jika dia bergerak tiba-tiba. Suara Daniel terdengar di belakangnya. Kita bertemu lagi, secara kebetulan, kita benar-benar ditakdirkan. Tetapi sementara dia tersenyum di permukaan, dia berpikir tentang bagaimana membawanya ke tempat terpencil untuk membunuhnya. Dan untuk menurunkan kewaspadaan Pesha, dia dengan sengaja menunjukkan sisi perhatian dirinya. Bukankah topi itu pengap? Biarkan aku mengeluarkan mantra ilusi untuk menyembunyikan identitasmu. Kamu akan lebih nyaman seperti itu, tetapi Pesha tidak percaya. Dia segera menjaga jarak darinya. Tepat saat itu, seseorang memanggil namanya. Shira yang datang mencarinya melambaikan tangan. Melihat temannya, ekspresi Daniel berubah. Pergi sapa mereka, lalu dia melingkarkan tangannya di pinggang Pesha dan terbang ke udara. Pesha, aku membawamu ke tempat tanpa orang. Pesha sangat ketakutan. Dia meyakinkan Shira di tanah, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Mereka berhenti di depan kedai. Meskipun dia tidak mengerti niat Daniel, dia merasa ini adalah kesempatan. Dia sudah membangun cukup banyak kedekatan dengannya. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas kerjasama melawan Pangeran Mahkota? Siapa yang tahu? Daniel akan bertanya lebih dulu. Jika sahabatmu akan mati karena jatuh cinta dengan seseorang, apa yang akan kamu lakukan, Pesha? Segera menjadi waspada. Dia mencoba mencari tahu apa maksudnya dengan ini. Dalam cerita aslinya, Shira mati setelah jatuh cinta dengan tokoh utama wanita. Tetapi kehadirannya tampaknya telah mengubah plot ini. Sekarang Shira mengikutinya setiap hari. Apakah dia sedang memberi isyarat padanya? Jangan terlalu dekat dengan temanku atau aku akan membunuhmu. Memikirkan ini, Pesha dengan cepat mencoba mengubah pikirannya. Jika aku akan menghormati pilihan mereka. Aku bukan dia. Aku tidak bisa membuat keputusan untuknya. Ini membuatnya terdiam dalam pikirannya. Sebenarnya dia harus membunuh Pesha. Awalnya itu adalah perintah Pangeran Mahkota. Kemudian roh orakel meramalkan bahwa Shira akan mati. Setelah jatuh cinta dengan putri, demi sahabatnya dia mendekati Pesha berulang kali, mencari kesempatan untuk menyerang. Namun dalam pertemuan yang berulang ini, dia perlahan-lahan mengubah pikirannya. Tiba-tiba, darah menetes dari sudut mulut Pesha. Melihat ini, Daniel mengangkatnya keluar dari kedai. Secara kebetulan yang tidak menguntungkan Eugene, yang datang untuk membawa pulang putri melihat mereka. Berikan dia padaku, dia bukan wanita yang bisa kau sentuh sesukamu. Daniel tersenyum, jadi dia wanita yang bisa kau sentuh sesukamu. Eugene berteriak marah, lepaskan dia. Daniel memprovokasi. Kau ingin aku melepaskannya. Jadi, aku melepaskannya tetapi pada akhirnya, Daniel mundur. Dia menyerahkan putri itu kepada Eugene. Dia seolah-olah mengingatkan bahwa dia tidak dalam keadaan sehat. Jaga dia dengan lebih baik, tetapi sebenarnya dia sedang provokatif. Mata Eugene tetap merah sepanjang waktu. Dia terlihat terluka, seolah-olah dewinya telah dinodai. Lalu dia mengangkat Pesha dan cepat pergi. Melihat sosoknya yang menjauh, Daniel menghela napas. Dia melanggar janjinya lagi. Dia telah merencanakan untuk membunuhnya hari ini, tetapi sekarang dia lebih khawatir tentang sikap Eugene. Dia sebenarnya sangat peduli pada Pesha. Keesokan harinya, Pesha terbangun dari komanya. Dari pelayan dia mengetahui bahwa Eugene membawanya pulang semalam. Pria itu memiliki ekspresi muram sepanjang waktu dan terlihat sangat marah. Mendengar ini, Asha panik. Maka dia pasti telah melihat Daniel. Semoga mereka tidak terlibat konflik. Memikirkan ini, dia mengganti pakaian untuk pergi mencari Eugene. Tetapi tepat saat itu, Pangeran Mahkota memanggilnya. Begitu dia melihatnya, dia memerah dan menyerahkan sebuah surat. Dia mengira aku adalah roh dan ingin aku teleportasi untuk menemuinya. Melihatnya yang bingung karena cinta Pesha menutup mulutnya dan tertawa. Jadi, bahkan orang terburuk pun menjadi pemalu saat bertemu seseorang yang mereka suka. Dia memberitahunya bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan identitasnya. Namun penipuan sebelumnya adalah minus besar. Jadi balasan ini seharusnya terlebih dahulu meminta maaf dengan tulus. Lalu ungkapkan identitas aslinya dan ajak dia ke perayaan hari yayasan. Akhirnya sertakan sebuah mawar. Pangeran Mahkota cemberut. Dia tidak mengerti mengapa dia perlu mengirim bunga. Pesha mengeluh dalam hati tentang betapa tidak tahunya dia tentang romansa. Tapi dia tersenyum dan menjelaskan bahwa semua wanita menyukai bunga. Selain itu, menerima sedikit hadiah akan membuatnya bahagia meskipun tahu kamu bukan roh.
Dia mungkin memaafkanmu dan menantikan untuk bertemu denganmu. Meskipun dia mengerti logika itu, wajahnya semakin memerah. Pesha, aku takut. Pesha mendorongnya dengan senyuman. Kamu pasti bisa menulis surat cinta yang bagus yang akan memuaskan wanita yang kamu suka dengan membantu tokoh utama pria memenangkan hati tokoh utama wanita. Dia secara bertahap melonggarkan penjagaan pangeran mahkota yang psikopat. Mereka menandatangani kontrak. Hari dia memenangkan hati tokoh utama wanita, dia akan memberinya kebebasan jadi Pesha, dengan bahagia merencanakan masa depannya. Dia menantikan bulan ketiga setelah dia masuk ke dalam cerita yang merupakan sebelum plot novel secara resmi dimulai. Dia akan mencari kesempatan untuk meninggalkan istana bersama Eugene. Meskipun dia bekerja keras untuk membangun hubungan baik dengan semua orang. Itu semua hanya acting. Hanya Eugene yang pertama kali dia temui yang menemaninya dan paling mengisi hatinya. Perasaannya juga yang paling murni. Kecuali dia sedikit terlalu percaya diri, tapi dia bisa mengerjakannya perlahan nanti. Tapi di pesta sebelum hari yayasan, dia baru saja dipakaikan gaun dengan hati-hati oleh para pelayan. Dia mengagumi kecantikannya yang menakjubkan. Ketukan terdengar. Daniel yang terlihat seperti iblis berdiri di sana. Pesha, kamu sangat cantik. Bolehkah aku mengundangmu untuk menjadi pasangan dan saku hari ini? Pesha membeku selama 3 detik 1 detik bertanya-tanya. Bagaimana dia tahu namanya 2 detik bingung? Mengapa dia melakukan ini 3 detik ragu? Apakah harus setuju? Setelah panik sejenak, dia tersenyum lagi. Itu akan menjadi kehormatanku. Dia memutuskan untuk beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya, sejak pertemuan terakhir, Daniel belum mencarinya karena dia sedang memikirkan sesuatu. Hari ini adalah hari pengakuannya. Ketika keduanya muncul di pesta bersama semua mata tertuju pada mereka, termasuk pangeran mahkota yang duduk di tempat kehormatan. Tapi pangeran mahkota tidak terlihat senang. Matanya menatap langsung ke Daniel. Tetapi kata-katanya ditujukan kepada Pesha. Kamu di sini Pesha waktu yang sempurna. Mulai sekarang panggil saja aku dengan namaku. Kekuasaan dapat membuat semua rumor menghilang. Baru-baru ini, Kaisar dan Pangeran Mahkota telah bekerja untuk menyelesaikan rumor jahat tentang putri di antara rakyat. Setelah menari, Daniel menyarankan untuk berjalan-jalan di taman. Di taman dia menyebutkan, ini adalah tempat dia pertama kali melihatnya. Hanya kemudian, Pesha mengetahui bahwa saat dia mengenakan selendang tipis, Daniel sudah mengawasinya dari bayangan. Seharusnya aku membunuhmu. Kemudian kata-kata ini membuat jantungnya berdebar. Dia bertanya, mengapa dia tiba-tiba mengatakan semua ini? Mungkin karena aku telah mengubah pikiran. Aku tidak ingin menyakitimu untuk saat ini. Aku benar-benar ingin air matamu. Dia mengaku bahwa pendekatan awalnya adalah untuk membunuhnya. Teman yang dia sebutkan adalah Shira. Untuk menyelamatkan nyawa Shira, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan Pesha. Setelah mendengar seluruh kebenaran, Pesha bertanya, bagaimana dengan sekarang Daniel tetap diam tetapi dia menebak keraguannya. Sepertinya dia telah mengembangkan perasaan untuknya. Dia sedang membuat pilihan membunuhnya atau membiarkannya pergi. Hari ini adalah hari pengakuannya. Dan juga sebuah ujian reaksi setelah mengetahui segalanya. Memahami ini, Pesha tersenyum lembut. Maka lakukanlah seperti itu. Kamu akan mendapatkan kekuatan dan satu-satunya temanmu tidak perlu mati. Dia menatapnya dengan lembut, seolah tanpa penyesalan. Dia bertaruh pada seberapa penting dirinya bagi Daniel. Setelah 3 detik hening yang membekukan, Daniel menariknya ke dalam pelukannya. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu, jadi hati-hati dengan itu. Dia menghilang ke dalam malam. Jelas, Pesha bertaruh dengan benar, tetapi dia merasa tidak bisa dijelaskan. Sedih. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak pernah melihat Daniel lagi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia sengaja menghindarinya, tetapi takdir itu sangat menghibur. Malam ini saat berjalan-jalan, Pesha bertemu dengannya. Dia sedikit panik dan ingin melarikan diri, tetapi dia berbicara. Aku bilang, aku akan membunuhmu lain kali kita bertemu. Dengan itu, dia membuat Pesha pingsan. Saat itu, Eugene yang telah mengikuti putri melangkah keluar yang mulia. Aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan dia secara sukarela. Melihat seseorang datang, Daniel melepaskan putri dan melarikan diri. Dia tidak bisa membunuhnya juga. Sekarang, dia memiliki alasan yang baik untuk menyerah. Keesokan harinya, Pesha terbangun masih dihantui oleh peristiwa malam sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka Daniel benar-benar akan mencoba membunuhnya. Meskipun dia tahu, Daniel ragu-ragu jika Eugene. Tidak tiba tepat waktu malam itu, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Memikirkan ini, Pesha memutuskan bahwa bekerja sama dengannya. Melawan Pangeran Mahkota tidak akan berhasil. Sepertinya, dia harus bertahan hidup sampai tokoh utama wanita muncul. Dia perlu menghindari semua orang,
Tetapi secara tak terduga, Daniel datang ke pintunya. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pesha dengan gugup menatapnya. Dia menghitung seberapa besar kemungkinan dia untuk berhasil melarikan diri jika dia diserang. Kemudian ketegasan memenuhi matanya. Setelah malam itu, aku berpikir lama. Sebenarnya, aku memiliki banyak kesempatan untuk membunuhmu. Aku tidak berhasil bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena aku jatuh cinta padamu. Menghadapi pengakuan mendadak ini, Pesha membeku. Dia merasakan perubahan perasaannya, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa dia mengungkapkannya secara eksplisit. Hingga dia melanjutkan, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu benar, bagi siapapun hidup dan mati adalah pilihan mereka sendiri. Dan pilihanku adalah kamu. Dengan itu, dia memberinya sebuah bunga dan meninggalkan sebuah buku sebelum pergi. Hasil ini melebihi harapan Pesha. Tetapi ini adalah yang paling menguntungkan baginya. Keesokan harinya, dia membuka buku itu. Dia terkejut menemukan buku itu mencatat segalanya. Tentang sindrom Raffaelli yang diderita pendahulunya. Setelah membacanya, dia menangis. Untuk pertama kalinya, dia mengetahui bahwa pendahulunya mengembangkan penyakit terminal ini sebagian besar karena kebencian orang-orang terhadapnya. Tidak heran jika kaisar dan pangeran mahkota telah berusaha menghilangkan reputasi buruk putri di kalangan rakyat. Pada awalnya, mereka mengira rumor itu berasal dari sikap putri. Siapa yang tahu bahwa rumor yang dilebih-lebihkan ini sengaja disebarkan oleh seseorang sejak hari putri dilahirkan, karena ibunya adalah seorang penjahat. Orang-orang dipenuhi dengan kebencian terhadapnya juga. Bahkan, tanpa pernah mengenalnya, mereka bisa dengan santai mengatakan, dia hanyalah orang yang mengerikan. Ini secara langsung menyebabkan gadis itu mengembangkan penyakit terminal. Awalnya mengingat kepribadiannya yang dingin. Dia tidak akan pernah membela dirinya dalam kehidupan ini. Tetapi, Pesha datang. Dia tidak ingin melihat gadis itu mati membawa aib. Jadi, dia sepenuhnya berubah dari gaya dingin dan angkuh menjadi gadis yang tersenyum, tampaknya bodoh, yang disukai semua orang melalui usahanya. Sekarang semua pria telah menjadi pengikutnya. Mereka tidak dapat menerima kematian yang akan datang. Mereka semua menolak untuk menyerah dalam penelitian. Opsi perawatan. Pesha mengamati semuanya. Dia hanya berencana untuk meninggalkan istana sebelum tokoh utama wanita novel tiba, tetapi Ariel. Siapa yang seharusnya tiba dalam sebulan tiba-tiba muncul hari ini. Begitu dia melihat pangeran mahkota, dia menangis dengan penuh air mata terisak-isak. Kamu tidak bilang kalau kamu adalah pangeran mahkota. Dengan perubahan alur cerita Pesha, hanya bisa beradaptasi. Sambil memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Dia bertanya-tanya, kapan waktu terbaik untuk keluar dari istana? Siapa yang tahu bahwa untuk memperkenalkan Ariel ke kalangan atas pangeran mahkota akan mengadakan sebuah pesta spektakuler, mengikuti prinsip untuk tetap rendah hati demi bertahan hidup. Pesha meminta para pelayan untuk hanya membuat penampilan sederhana untuknya. Tetapi dia malah berakhir dengan mahkota terlihat seperti Ratu Es. Semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari dirinya. Berdiri di sampingnya adalah Daniel yang baru saja dia menangkan. Bahkan, penjahat terbesar dalam cerita telah menjadi salah satu pengikutnya. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada pasangan lain. Ariel berjalan perlahan bergandeng tangan dengan pangeran mahkota. Tetapi detik berikutnya, orang-orang yang mengagumi pangeran mahkota mendorongnya keluar. Seketika mata gadis itu dipenuhi air mata yang penuh keluhan dan dia berlari pergi sambil menangis. Pesha menonton dengan penuh minat. Ini persis seperti yang tertulis dalam novel. Selanjutnya, tokoh wanita harus mengalami ejekan, dan tokoh pria akan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi, secara tak terduga, tatapan membara dari belakang menatapnya dengan intens. Kejar dia cepat atau kamu selesai. Jika sesuatu terjadi di tengah kerumunan pangeran mahkota, memutuskan untuk membiarkan Pesha menanganinya. Pesha merasa kewalahan, tetapi untuk bertahan di bawah kendali saudaranya yang psikopat, dia tidak punya pilihan selain mencari Ariel. Tentu saja dia melihat sekelompok orang yang dengan kejam mengejek Ariel. Bahkan dengan kedatangannya mereka mengejek mereka berdua bersama-sama. Aku dengar kamu baru-baru ini dekat dengan seorang kesatria. Oh tidak, aku rasa itu seorang baron. Mereka tidak tahu, Pesha sudah muak dengan kalimat-kalimat rendah seperti itu. Dia mengambil tangan Ariel dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia menghiburnya. Kamu takut kan? Jangan khawatir lagi. Tetapi secara tak terduga mendengar kata-katanya Ariel berlari pergi sambil menangis. Pesha bingung, bukankah perkembangan ini sama seperti di novel? Berlari ke taman Ariel, berjongkok di balik bunga terisak. Kenapa dia datang? Tolong aku, putri jahat. Adalah orang terakhir yang ingin aku dekati. Jika aku hanya menangis, semuanya akan teratasi.
Lihat penampilan Pesha mencegah. Dia mendapatkan simpati. Saat itu suara terdengar. Itu adalah pangeran mahkota yang telah menyelesaikan tugasnya dan datang mencarinya. Melihatnya menangis, dia panik dan segera bertanya, "Ada apa? Aku merasa semua orang membenciku." Sebelum dia bisa menyelesaikan dia dengan tajam memotong, "Siapa-siapa yang mengganggumu?" Perubahan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan membuat Ariel sangat ketakutan. Dia berhenti menangis. Dihadapkan dengan interogasinya, dia tiba-tiba memikirkan putri jahat. Dia sudah terjerat dalam rumor. Apa salahnya satu tuduhan palsu lagi dariku? Jadi dia berkata, "Itu Putri Pesha, karena dia aku benar-benar terluka." Mengikuti alur cerita aslinya Pangeran Mahkota, pasti akan mempercayai Ariel dan menyebabkan masalah bagi Pesha. Tetapi sekarang dia dipenuhi keraguan. Itu tidak mungkin. Bukankah ada salah paham? Mendengar ini membuat Ariel tidak senang. Dia merasa semangatnya. Mencintainya telah berubah. Ariel hanya memalingkan kepalanya dan memainkan sebuah mawar menolak untuk berbicara sampai dia tiba-tiba berteriak. Duri mawar menusuk tangannya. Hancur hati karena cedera kekasihnya. Dia segera menghunus pedangnya dan memotong bunga itu. Kemudian sambil memegang tangannya dengan lembut, dia bertanya, "Apakah kamu senang sekarang?" Hanya saat itu, Ariel merasa ini adalah semangatnya yang hanya mencintainya. Jadi dia mulai mengeluh dengan penuh air mata. Seorang wanita berambut cokelat, seorang wanita berambut pirang, dan seorang wanita bermata sempit. Mereka semua mengejekku. Aku sangat takut, karena menyebutkan. Pesha sebelumnya membuatnya mengubah ekspresi. Jadi pada titik ini, dia tidak lagi mengatakan itu karena yang mulia sang putri. Tetapi, meskipun begitu, Shira yang telah mengamati dari pohon untuk sementara waktu tidak bisa menahan diri. "Apakah kamu bermimpi? Aku tidak ingat ada orang seperti itu." Bagaimana mungkin seseorang bisa menangis karena tertusuk duri mawar? Sindiran ini membuat Ariel marah. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Pangeran Mahkota sambil terisak. Roh siapa dia? Mengapa dia tiba-tiba menuduhku? Namun perhatian Pangeran Mahkota tertuju pada kertas di tangan Shira. Kertas itu seharusnya berisi apa yang telah mereka selidiki dengan putus asa akhir-akhir ini. Sumber rumor fitnah tentang Putri Pesha. "Berikan padaku," Pangeran Mahkota mengabaikan tangisan Ariel. Dia ingin melihat siapa sebenarnya yang telah menyebarkan rumor tentang putri. Ariel juga memiliki hak untuk melihat ekspresi gelap Pangeran Mahkota. Tetapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam novel yang seharusnya berpusat padanya sebagai protagonis sebelum dia muncul, semua karakter pendukung pria yang seharusnya menjadi miliknya telah dimenangkan oleh wanita lain. Termasuk Pangeran Mahkota yang berdiri di depannya, yang seharusnya hanya mencintainya dengan pengabdian yang obsesif, kini telah menjadi saudara baik dari sang penjahat. Setelah suasananya membaik, Ariel menarik lengan bajunya. "Aku akan kembali ke pesta sekarang." Dia tidak tahu mengapa, tetapi wajah Pesha terus muncul dalam pikirannya. Dia memutuskan untuk mencari Pesha. Namun, ketika dia bertemu dengannya, ekspresi Pesha tidak ramah. "Ada apa sekarang? Sekarang kamu ingat untuk berterima kasih padaku." Ariel tergagap. Tidak bisa berbicara dengan jelas. Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak bermaksud menjauh darimu. Sebenarnya aku terkejut oleh kecantikanmu yang menakjubkan, jadi aku harus melarikan diri." Mendengar ini membuat Pesha benar-benar bingung. Ariel melanjutkan pengakuannya ketika kamu datang untuk menyelamatkanku, rasanya seperti aku melihat seberkas cahaya. Begitu banyak orang, tetapi hanya kamu yang mau membantuku. Tidak tahan mendengarnya lebih lama Pesha, dengan dingin menyela, "Aku membantumu bukan untuk mendengar pujian ini. Dari tampaknya kamu pasti lelah setelah perjalanan ke ibu kota. Kamu harus kembali mandi dan tidur." Lalu dia menyeret Daniel pergi. Dia tidak peduli apa tujuan Ariel untuk bersikap ramah, tetapi dia menolak hubungan yang merepotkan ini. Lagi pula, cinta Pangeran Mahkota terhadap tokoh utama wanita begitu obsesif, sehingga hanya dia yang bisa dekat dengannya. Jika dia menemukan mereka semakin dekat, hidupnya yang telah berhasil dia pertahankan hingga sekarang akan berakhir. Itu akan terlalu konyol. Selain itu, bagaimana jika orang-orang yang telah dia perjuangkan dengan keras untuk dimenangkan, dicuri, kembali di manor Putri Pesha, terbaring di tempat tidur tidak bisa memahami. Mengapa Ariel akan mengatakan hal-hal seperti itu? Tiba-tiba rohnya Jane terbang keluar. Dia membuat tebakan berani. "Tuan, bukankah ini yang disebut orang cinta pada pandangan pertama?" Pesha terkejut. Apakah ini berarti bahkan tokoh utama wanita telah dimenangkan olehku? Keesokan harinya, Ariel datang lagi tanpa peringatan. "Aku ingin sarapan bersamamu. Aku benar-benar tidak bermaksud mengganggumu." Ekspresi Pesha suram. Dia mengira perlakuan dingin kemarin sudah cukup.
Dia tidak mengharapkan Ariel masih akan datang mengetuk. Memikirkan tentang sebutan roh tentang cinta pada pandangan pertama Pesha langsung panik. Tidak, dia tidak akan menerima ini. Saat itu, Ariel dengan malu-malu meliriknya sebelum berkata, "Yang mulia, kamu terlalu dekat denganku. Aku sangat gugup." Dia tiba-tiba menatap ke atas. "Sebenarnya aku ingin lebih dekat denganmu." Aku terus mengingat malam itu di pesta kecantikanmu yang menakjubkan dan saat kamu membantuku. Pesha cepat-cepat menyela. "Tunggu, jangan katakan lagi." Melihat Ariel seperti ini bertindak seperti gadis muda yang mengaku cinta pertamanya, jika pangeran mahkota yang mencintainya sepenuh hati. Mengetahuinya, dia akan berpikir Pesha yang menggoda dia. Maka dia selesai. Pesha diam-diam menangis minta tolong. "Seseorang tolong aku." Tiba-tiba seberkas cahaya muncul. Ketika dia membuka matanya lagi, Ariel sudah pergi. Di belakangnya terdengar suara Daniel. "Aku melihat kamu dalam kesulitan." "Seseorang bantu aku." Tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul. Ketika dia membuka matanya lagi, Ariel sudah menghilang. Di belakangnya terdengar suara Daniel. "Aku melihat kamu dalam masalah." Jadi, aku membantumu menyingkirkannya setelah memastikan Ariel tidak dalam bahaya dan hanya dipindahkan ke Taman Pangeran Mahkota. Pesha menghela napas lega. Dia berterima kasih kepada Daniel karena telah menyelamatkannya. Dia memberi instruksi kepada pelayan tentang gadis muda yang barusan. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia masuk lagi. Tapi pertanyaannya adalah, keramahan Ariel datang terlalu tiba-tiba pada awalnya. Ketika putri datang untuk menolongnya, dia berbalik dan melarikan diri. Kemudian ketika pangeran mahkota bertanya mengapa dia menangis dan siapa yang membuatnya kesal, dia berbohong. "Putri sudah terjerat dalam rumor. Satu tuduhan palsu dariku tidak akan masalah." Jadi, bagaimana kamu menjelaskan gelombang pengakuan ini? Jadi, hanya ada satu kebenaran dia berpura-pura. Setelah dia mengatakan ketidakbahagiaannya Disebabkan oleh Putri Pesha, pangeran mahkota yang selalu memanjakannya sebenarnya tidak mempercayainya. Dia agak bingung dan sedikit kesal mengingat bagaimana semua mata di pesta tertuju pada Pesha. Dia merasa marah. Jadi, dia sengaja mendekati Pesha. "Jiwaku selalu lembut padaku, tidak pernah meragukan apapun yang aku katakan. Hari itu, Dia sebenarnya mempertanyakanku demi Putri Pesha. Dia telah berubah. Hatinya tidak hanya dipenuhi olehku lagi. Sepertinya untuk membangun posisinya di ibu kota, dia perlu terlebih dahulu berbaik-baik dengan penjahat itu. Jadi, dia memuji kecantikan Pesha dan mengatakan bahwa penyelamatan heroik Pesha memikatnya. Dia awalnya berpikir ini pasti akan menurunkan kewaspadaan Pesha. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak daya tarik imutnya. Kemudian setelah itu terjadi, dia akan merencanakan untuk merebut kembali semua cinta jiwanya. Tapi dia tidak menyangka, Putri akan begitu sulit. Setelah Daniel mengucapkan mantra dan mengeluarkannya dari cara Putri, Ariel tidak pernah mendapat kesempatan lagi untuk melihat Pesha, dan kekhawatirannya ternyata menjadi kenyataan. Dalam novel aslinya Pangeran Mahkota, membenci saudarinya melihat dia sebagai duri dalam sisinya yang akan bersaing untuk kekuasaan kekaisaran. Tapi sekarang Pesha, "Terima kasih atas kerja kerasmu di pesta beberapa hari yang lalu. Kamu tidak perlu menghadiri pesta-pesta mendatang. Rumor jahat tentangmu sebagai penjahat sebagian besar telah mereda. Pangeran Mahkota yang psikopat sekarang bertindak seperti saudara yang hangat dan peduli." Pesha merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia tidak bisa menahan perasaan senang secara diam-diam. Apakah dia akhirnya menurunkan kewaspadaannya terhadapku? Jadi, dia mungkin tidak akan membunuhku lagi kan? Dan aku akhirnya membersihkan rumor untuk pendahuluku. Ternyata orang ini agak berguna. Saat itu, Pangeran Mahkota tiba-tiba memerah dan bertanya, "Ariel sudah tiba di ibu kota dan mengetahui identitas asliku. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Dia terlalu malu untuk melanjutkan. Tetapi Pesha sudah sepenuhnya mengerti. Namun memikirkan tentang keterikatan emosionalnya baru-baru ini dengan Ariel. Dia mulai khawatir lagi.